masalah agama, terutamanya masalah tasawuf, kerohanian. Semuanya diminta supaya kita laksanakan dengan ketekunan. Wa qul ya'malu. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, wahai Nabi yang mulia, wa qul ya'malu, dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman, i'malu, beramallah dengan penuh ketekunan. Tafsir dia gitu, dengan ayat-ayat yang lain yang kita akan sebutkan. Nah, dan penyempurna ayat menghendaki tafsiran demikian. Kemudian Allah berfirman, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena itu Allah akan melihat amalan kamu semua, dan begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan melihat, akan menilai, dan orang-orang yang beriman dimanapun kita berada. Fasayarallahu amalakum, mestilah kita mengikut konsep Al-Quran yang terbaik. Nah, karena konsep Al-Quran ini, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kita kepada jalan yang terbaik, mengikut metode yang terbaik. Nah, kenapa kita tengok orang Islam tidak terbaik dia punya sistematika? Sebab dia tidak mempelajari Islam dengan baik. Dia mempelajari sebahagian kecil daripada apa yang dikandungi oleh ayat Quran, kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa inilah jalan yang terbaik, mengikut pencapaian dia. Tetapi itu sebenarnya amalan yang tidak sempurna lagi. Nah, sebab itu dia punya kesimpulan. Makanya itu kita perlu kepada apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tematik. Apa artinya secara tematik? Kita tengok ulama kita bertolak daripada ulama sahabat sampai ulama sekarang ni mengikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengumpulkan data Al-Quran dan mengumpulkan data hadis. Kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa inilah cara yang terbaik. Itu kita mesti ikuti, mengikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan itulah juga yang telah diikuti ulama-ulama kita yang dulu, yang pakar dalam semua disiplin ilmu pengetahuan, sama ada dalam bidang agama ataukah teknologi, sebagaimana yang dicetuskan oleh ulama-ulama kita di Andalus dulu. Nah, yang memerintah 700 tahun atau lebih dari itu di Andalus, boleh meletakkan teori matematik, teori engineering, yang mana Barat belajar daripada Andalus dan mengembangkannya. Nah, diambil dari mana? Diambil daripada hasil kajian melalui Al-Quran was Sunnah. Nah, makanya itu ayat datang kemudian mengatakan wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang pakar, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu dituntut bagi orang yang beriman ini supaya pakar pada setiap bidang. Mesti ada fardu kifayah untuk pakar dalam bidang kesehatan, dalam bidang teknologi. Sebab kita nak bikin bangunan, mestilah kita pakar dalam bidang engineering. Nah, kita disuruh untuk mengadakan persiapan daripada sebarang pencerobohan daripada luar untuk menjajah kita. Al-Quran mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan bagi mereka, orang-orang yang nak menceroboh ini, kekuatan kita persiapkan. Sekarang ni Barat maju dalam bidang teknologi. Nah, boleh membuat senjata nuklir.
Kita orang Islam mesti lebih dari itu. Naam. Untuk menjaga keadilan ketenteraman manusia. Naam. Kita membiarkan manusia, masyarakat yang lain untuk maju dalam bidang teknologi tanpa keimanan, maka manusia menjadi lebih ganas daripada binatang buas. Sehingga sekarang ini mereka yang menguasai persenjataan, mereka menjual persenjataan di negeri-negeri Islam dan diadu domba umat Islam supaya pecah umat Islam, hancur negaranya. Nah, kenapa demikian? Karena pakar-pakar yang ada daripada manusia ini ada dahaga dengan darah yang ada. Nah, jadi diminta umat Islam supaya memegang pucuk kepimpinan disertai diiringi dengan keimanan yang kuat supaya benda-benda yang berkaitan dengan kekuatan kesehatan, kekuatan teknologi dapat disalurkan untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Nah, untuk mensejahterakan umat. Nah, sejagat baik umat Islam maupun yang bukan Islam. Itu telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan bahwa kita mesti maju dalam bidang kehidupan sebab Al-Quran menegaskan, qul inna salati, katakanlah wahai Nabi yang mulia, inna salati, sesungguhnya salat aku. Masalah kerohanian disebutkan dulu salati, nanti kita akan jelaskan. Sesungguhnya salat aku, wa nusuki, dan semua lapangan ibadat saya, terutamalah waktu kita melaksanakan haji, melalui penyembelihan korban kita. Nah, dan bila mana ada pelanggaran waktu melaksanakan haji dan umrah, dalam satu tafsiran, wa mahyaya, dan semua aspek kehidupan saya. Wa mahyaya, nah, ala siqatil jam'i, dalam semua aspek kehidupan saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi, mestilah kita beramal melaksanakan hal itu, baik yang berkaitan muamalat maupun yang berkaitan ibadat, zahiran wa batinan lillahi, mesti kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi, karena segala sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dengan itulah, nah, umirtu, saya diperintahkan, Rasulullah diperintahkan, dan kita umatnya juga diperintahkan. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, mengikut apa yang telah dibacakan oleh Sayyidina Ibrahim waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kita baca, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, semua amalan kita di dunia ini, sama ada muamalat atau ibadat, kita jadikan sebagai jalur dan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena itulah kita punya misi kita. Visi kita. Setiap amalan kita, kita sudah tahu ada visi dan misi. Ada kita punya matlamat dan ada kita punya sarana di dalam mewujudkan dan merealisasikan kita punya tujuan di dalam kehidupan kita. Visi kita adalah untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya dalam Islam, semua amalan diminta supaya dilaksanakan dengan baik, dengan penuh ketekunan zahir dan batin, untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga maslahat manusiawi. Tidak melihat siapa manusiawinya, dia orang Islam ke bukan orang Islam ke. Makanya itu dalam sejarah tidak pernah lagi hidup manusia ini hidup
baik orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, penyembah berhala, hidup dalam satu masyarakat, dengan penuh keamanan, dengan agama yang berbilang, budaya yang berbilang, sebagaimana negara yang dibawa naungan Islam. Tidak ada. Islam selalu menjaga hak-hak manusia. Saat mereka itu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang dipahami dari hadis daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita di dalam As-Siyasah Syar'iyyah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sampai di Madinah, awal yang diletakkan sebelum mendirikan negara Islam, meletakkan sistem perlembagaan yang dikatakan Piagam Madinah. Piagam Madinah lengkap, dia punya pasal-pasal. Di antara pasal dia bahwa orang Yahudi manusia yang paling degil di dunia ini. Orang Yahudi selalu mengadakan kerusuhan dalam masyarakat. Kita dengan orang Yahudi dalam Piagam Madinah, dalam sistem perlembagaan Islam, boleh hidup bersama dengan kita selama mereka menjaga undang-undang Islam dan selama mereka menjaga ketenteraman negara. Tidak ada lagi. Kalau semua barat dan timur tak ada yang meletakkan. Orang yang pertama meletakkan sistem perlembagaan dalam satu negara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak mengatakan kita lah orang yang pertama, tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sistem perlembagaan supaya semua manusia yang berbilang agama dan berbilang budaya boleh hidup di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam naungan itu umat Islam akan memperlihatkan sistem kehidupan yang penuh kesejahteraan dan kesempurnaan. Makanya itu akhir ayat yang menjelaskan bahwa sistem kehidupan kita dunia dan akhirat adalah sempurna, baik ditunjuk daripada segi quality atau quantity. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, turun pada haji yang terakhir, turun di Arafah. Haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini wahai umat Islam, aku sempurnakan agama kamu. Dari segi quality, berkualiti. Semua kita punya amalan berkualiti. Ada sistematika dia. Kita laksanakan dengan penuh ketekunan. Zahirnya, batinnya lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan, cukupkan nikmat aku kepada kamu. Sebenarnya cukupkan ini hanya terjemah saja. Maksudnya sempurnakan juga mengikut kuantiti. Jadi kita, amalan kita dalam Islam, baik ibadat maupun muamalat, semuanya berkualiti dan kuantitinya banyak. Nak salat 2 rakaat silakan, salat mutlak setelah salat wajib. Nak 1000 rakaat silakan, tapi dengan penuh ketekunan. Tapi ingat, kata Islam, 2 rakaat yang dilaksanakan dengan penuh ketekunan, mengikut rukun-rukun dia, syarat-syarat dia, dan sistematika dia, dilaksanakan dengan penuh keindahan, maka boleh mengalahkan 1000 rakaat. 2 rakaat yang kita amalkan dengan penuh ketekunan, dengan penuh khusyuk, ikut rukun-rukun dia dan syarat-syarat dia dan sistematika dia, lebih hebat daripada 1000 rakaat. Kita solat tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita cepat-cepat nak solat tasbih, nak habis daripada 4 rakaat untuk memperolehi 300 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah. Tidak dipahami, malaikat pun nak catat tak boleh. Dia cakap apa ni? Tapi kita amalkan, baca dengan penuh ketenangan, subhanallah, Allah
maha suci Allah. Pahalanya bagaimana? Dalam hadis sahih, antara langit dan bumi. Nah, bagaimana? Kita tidak tahu. Bagaimana Allah akan memberikan pahala orang yang mengucapkan subhanallah sekali dengan penuh tadabbur dan khusyuk. Subhanallah. Dan membayangkan bahwa tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dapat memberikan kesan positif dan negatif kecuali Allah saja. Rezeki saya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh menambah dan mengurangi rezeki saya. Subhanallah. Nah, kita resapi subhanallah. Pahalanya antara langit dan bumi. Tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Walhamdulillah. Rasulullah kata sama dengan subhanallah. Nah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Disimpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Akidah kita. Naam. Kalaulah dia sudah meresap di dalam hati kita, maka akan membentuk pribadi kita pribadi yang terbaik. Bila mana diberikan amanah, dilaksanakan dengan penuh ketekunan, dia tak tipu orang. Karena la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berada di bawah naungan lindungan la ilaha illallah, maka dia akan selamat daripada azab aku. Nah, lebih dari itu kita mengatakan wallahu akbar. Malaikat tak sanggup tulis. Dia hanya catat, dia mengatakan Allahu akbar. Berapa banyak pahalanya? Tak tahu. Jauh lebih tinggi daripada subhanallah antara langit dan bumi. Jauh daripada alhamdulillah antara langit dan bumi. Jauh daripada la ilaha illallah. Dia tak sanggup. Pahalanya banyak. Allahu akbar. Allah saja yang akan mencatat amalan kita melalui Allahu akbar. Kita mengatakan Allah yang maha besar. Manusia sangat kecil, malaikat sangat kecil, jin sangat kecil. Allahu akbar. Makanya nanti pada akhir zaman Rom ada mengatakan, termasuklah Turki, waktu kembali semula kepada sistem sekular, Rom dah semuanya. Benteng di Rom yang paling kuat akan jatuh, akan musnah dengan takbir umat Islam yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana takbir itu sebati dengan hati dia. Allahu akbar. Orang-orang dulu menang dalam peperangan karena Allahu akbar. Baru saja peperangan di Afghanistan dengan orang-orang yang beriman. Berapa banyak kapal terbang yang jatuh karena Allahu akbar. Orang yang mengucapkan adalah dia pahami makna Allahu akbar. Nah, supaya kita tidak bangga sangat dengan adanya Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengucapkan subhanallah, nikmat yang paling besar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang dikatakan amalan yang menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Naam, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, al-baqiyatus shalihat, yang dijelaskan dalam suratul Kahfi. Inilah amalan kita yang boleh menjamin kehidupan kita dunia akhirat. Naam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cukup, sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik dari segi kualiti maupun daripada kuantiti, daripada kandungan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tak kita melaksanakan tuntutan kesimpulan akidah kita, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kerana akidah kita tak keluar daripada 4 kalimat ini, kata Al-Imam Izzuddin dalam bukunya Al-Aqidatul Islamiyah, yang telah dinukil oleh Al-Imam Subki dalam bukunya At-Tabaqatul Kubra.
At-Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra disempurnakan, ditulis nukil semua satu buku oleh Al-Imam As-Subki. Kita nak melaksanakan tuntutan 4 pondasi akidah kita dengan sistematika dan baik, kita tak sanggup. Jaminannya apa? Dalam satu riwayat, bahwa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana kita ulang meskipun sekali, ulang-ulang meskipun sekali, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memberikan jaminan nikmat ini tak lepas daripada kita, kita boleh manfaatkan di dalam kehidupan kita. Kita ditekankan sebagaimana dalam riwayat lain, al-baqiyatus shalihat wala haula wala quwwata illa billah. Boleh ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini merupakan satu ajaran tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa meskipun saya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh kepada pondasi akidah kita yang terbaik dunia akhirat, tapi itu bukan daripada usaha saya, tapi semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada saya. Wa ma taufiqi illa billah. Dan kita mengatakan tak ada daya dan upaya kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syaitan akan datang kepada kita. Di dalam Minhajul Abidin dia akan membisikkan kita waktu kita nak terasa ikhlas kepada Allah. Dia kata engkaulah orang yang terbaik di dunia ini karena boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pun bangga dengan mengucapkan. Timbul dalam hati kita, saya lah orang yang terbaik, yang lainnya tak terbaik, saya orang terbaik, kemungkinan saya lebih baik dari malaikat. Akan timbul perasaan ujub, takabur dalam hati kita. Maka apa yang kita ucapkan itu, dia punya pahala hancur lebur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminannya apa? Wala haula wala quwwata illa billah. Kita mengatakan meskipun demikian ya Allah pahalanya tinggi, tapi kalau engkau tak memberikan taufik kepada saya tak mampu mengucapkan ni. Semuanya daripada engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan itulah juga yang ditekankan oleh Al-Quran. Bila mana kita punya harta, kita rugi dalam perniagaan, anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mati, apa saja kita ucapkan sama dengan tuntutan la haula wala quwwata illa billah. Inna, sesungguhnya kami ini, lillahi, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini, ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Sebab kita di dunia ini didatangkan di dunia ini supaya kita beramal dengan yang terbaik. Yang terbaik, mengikut kualiti dan kuantiti yang terbaik. Kerana mengatakan wa ahsinu, berbuat baiklah, beramal yang terbaik. Wa ahsinu, sebab Allah akan menilai kita. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bila mana beramal, dia beramal dengan baik. Yuhibbu, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tingkatan maqamat yang tertinggi yang sudah datang kepada sesudah keredaan adanya Allah mencintai kita bila mana kita beramal. Apa saja amal yang kita laksanakan dengan penuh ketekunan, yang berintegriti, mengikut rukun-rukun dia, syarat-syarat dia, sistem pelaksanaan dia dengan baik, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ulama kita mengatakan, kita nak mencari satu amalan meskipun sedikit, meskipun sekali kita amalkan, tapi kita renungi sehingga kita membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang satu itu yang kita renungi, itulah yang dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya amalan kita. Dan juga jangan tertipu dengan hebatnya kita ini melaksanakan ibadah. Sebab dia boleh datang perasaan ujub. Dan perasaan ujub ini bertentangan dengan masalah amalan kebatinan.
rohaniyah. Kita kembali, dia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dijelaskan sini visi dan misi dia. Bahwa amalan kita yang terbaik inilah dia nih. Nah, apa saja yang kita lakukan? Ibadah atau muamalat. Tapi ibadah bila mana kita laksanakan dengan baik, maka muamalah kita akan terlaksana dengan baik. Kita fokuskan amalan muamalah kita dan kita meninggalkan kita punya ibadah kita tidak akan laksanakan muamalah dengan baik. Itu otomatis. Kata Sayyidina Umar, aku bukan takut dengan musuh itu. Nah, bila mana dia hendak mengirim bala tentara, aku tak takut dengan persiapan kamu semua. Latihan kamu, senjata kamu, bukan. Aku takut bila mana engkau tidak menjaga salat pada waktunya dan mengikut rukun-rukun dia, syarat-syarat dia dan sistem pelaksanaan dia. Karena kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan ditawan oleh musuh. Tapi kalau kita melaksanakan salat dengan baik, maka Allah akan menjaga kita. Sebab salat ini merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu-satunya ibadah yang mana Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat Isra wal Mi'raj di Sidratil Muntaha. Lebih dari itu untuk menerima salat. Makanya itu amalan yang terbaik. Meskipun semuanya amalan ibadat dan muamalat kita laksanakan dengan baik, boleh menjadi syafaat waktu kita berjumpa dengan Allah. Tapi yang pertama adalah masalah salat kita. Dan ini kita sudah mulai jelaskan pada Jumat yang telah lalu. Adanya amalan kita, terutama salat kita, kita laksanakan dengan baik, dengan penuh khusyuk, mengikut rukun-rukun dia dan syarat-syarat dia dan sistematika pelaksanaan dia. Yang terbaik katanya adalah adanya salat kita dilaksanakan dengan penuh khusyuk. Nah, kita sudah jelaskan pada Jumat yang telah lalu bagaimana nak memberikan jaminan supaya dia khusyuk. Kita sudah jelaskan, kita mesti membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena manusia ini kalau bukan syaitan yang mengganggu dia akan melaksanakan amalan yang terbaik. Syaitan tidak akan melepaskan kita sebab dia mau supaya kita masuk di api neraka bersama. Jadi kita semua amalan kita nak minum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya setelah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ghazali mengatakan, kenapa mesti kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Nah, diutamakan waktu kita melaksanakan ibadat kita. Diutamakan waktu kita melaksanakan salat kita. Dan semua amalan yang mempunyai manfaat dalam kehidupan kita, apa saja. Nah, amalan muamalat, kita nak memulai membangun rumah yang terbaik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya bismillahirrahmanirrahim? Kata Imam Ghazali, kita disuruh bila mana nak melaksanakan amalan kita, kita membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin zibalin, segala permasalahan yang penting, yang kita anggap penting dalam kehidupan kita, zibalin, penting dalam agama kita, penting dalam kehidupan kita, kehidupan kita berniaga, kehidupan kita dalam pembangunan askari, pembangunan ekonomi, pembangunan apa saja, zibalin. Dia tak mengatakan zibalin. Semua pekerjaan yang penting, apa saja dalam kehidupan kita, projek kita, zibalin. Nak memimpin negara, zibalin. Nak memimpin kita punya keluarga, zibalin. Kata Rasulullah, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Maka amalan itu adalah terputus daripada keberkatan.
Sebahagian ulama menterjemahkan hadis ini, dia kata kurang dia punya pahala. Tapi kita nak mencari satu penafsiran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak dapat. Itu ijtihad ulama kita. Kita tidak memperkecilkan. Abtar kurang pahala dia. Tapi saya tertarik dengan Al-Imam Al-Baghawi dalam bukunya Syarh Sunnah. Dia jelaskan bahwa maksud daripada abtar adalah terputus daripada segala bentuk keberkatan. Habis. Selesai. Al-Imam Baghawi jelaskan. Maksudnya terputus daripada segala bentuk keberkatan. Karena keberkatan ini, kata Al-Imam Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar, merupakan unsur kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Supaya kita tidak ditanya oleh Allah terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita pergunakan supaya Allah tidak tanya kita, ada keberkatan. Bila mana kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati jasmani kita, rohani kita, baju kita, kendaraan kita, kita akan salurkan nikmat itu kepada apa yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dalam semua amalan kita supaya berkualiti dan kuantitinya pun tambah banyak, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab amalan yang berkualiti meskipun sedikit Allah akan memupuk sehingga kita waktu berjumpa dengan Allah kita tengok, dari mana ya Allah? Macam gunung ganang. Allah. Macam gunung ganang. Kenapa? Karena berkualiti. Ada orang yang beramal yang banyak, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan kamu yang banyak. Tapi tak boleh. Tak ada password, tak boleh gunakan. Kenapa? Tidak berkat. Karena keberkatan ini kita hadirkan Allah dalam segala amalan kita. Dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memberkati pekerjaan kita. Makanya itu dituntut. Segala sesuatu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sampai ulama kita katakan, kalau seandainya orang yakin dengan bismillahirrahmanirrahim, dia masuk di api neraka, dia berjalan, tidak akan terbakar. Dia jalan di laut, tidak akan basah. Dia boleh terbang di udara tanpa melalui alat kapal terbang. Boleh. Banyak orang ahlul khatwa dengan bismillahirrahmanirrahim akan sampai kepada tujuan yang dikatakan ahlul khatwa. Tuan-tuan yang puan-puan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan sistem pengamalan bismillahirrahmanirrahim dan bagaimana nak menjadikan semua amalan kita berintegriti dalam kehidupan kita, berpolitik, berekonomi, dan membimbing masyarakat kita. Bagaimana nak memahami apa arti Allah dan apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim, dan bagaimana kita boleh mendapatkan rahmat sebanyak mungkin yang berkualiti. Itu kita akan jelaskan pada Jumat akan datang. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وسكناتك ونفحاتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلدة رنجانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.